Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Miss Alita. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2. Untuk kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C, dan kelas 2D. Kita memasuki bab 2, yaitu memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ke bab 2, kita lanjut ke peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep. Sebelum Miss jelaskan pelajaran PAI, sebaiknya kalian membuka buku PAI pada materi bab 2. Di sini ada peta konsep. Di bab 2, yang pertama itu kita akan mempelajari pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, di bagian A kita akan belajar untuk melafalkan Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenal makna dari Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Lalu yang ketiga, kita akan belajar isi kandungan dari Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Nah, kita lanjut ya. Sekarang ke bagian yang A, melafalkan surah An-Nas dan surah Al-Asr dengan benar. Nah, yang pertama akan kita baca yaitu surah An-Nas. Nah, sebelum kita membaca surah An-Nas, membaca Al-Quran itu harus dilakukan dengan fasih dan benar, sesuai dengan harokatnya. Lafalkan dengan fasih surah An-Nas. Berikut ini, jangan lupa ya Nas, sebelum membaca surah An-Nas, membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Ayo kita baca surah An-Nas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita membaca terjemahan dari surah An-Nas. Nah, lihat di ayat pertama, terjemahan surah An-Nas itu artinya adalah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita yang memelihara dan menguasai seluruh dunia ini, termasuk kita manusia. Jadi, kita sebagai umat manusia harus meminta perlindungan hanya kepada Tuhan kita. Siapa? Tuhan kita siapa, Miss? Nah, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat yang kedua artinya Raja Manusia. Nah, Raja Manusia di sini maksudnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pencipta, yaitu Dia segala-galanya. Dia menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang ada di semua yang ada di bumi ini. Nah, disebutnya Raja Manusia.
Lalu yang ketiga artinya sembahan manusia. Nah, Allah itu hanya Allah yang patut kita sembah. Karena Allah itu hanya satu, hanya tunggal. Nah, ketika kita sholat, kita menyembah siapa? Pasti menyembah Allah. Nah, itu disebutnya sembahan manusia. Lalu ayat yang keempat artinya dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Nah, maksud yang di sini ayat keempat itu adalah kita biasanya itu setan membisikkan kejahatan yang biasanya tersembunyi. Ada di mana? Biasanya bisikan itu dibisikkan ke telinga manusia, tapi kita tidak tahu dan akan melalui dari hati kita. Nah, jadi setan-setan itu membisikkan manusia, tapi kita tidak mengetahui dan tidak menyadarinya bahwa bisikan-bisikan setan itu adalah kejahatan setan yang diperantara melalui manusia. Makanya kita sebagai umat manusia jangan sampai menuruti hawa nafsu dan kejahatan-kejahatan setan. Jangan sampai kita mengikuti kejahatan-kejahatan setan. Seperti apa, Miss? Contohnya kejahatan setan. Banyak sekali, Nak. Contohnya, misalkan, jangan mau sholat 5 waktu. Ngapain? Kita sholat 5 waktu. Kita ngapain nyembah sama Allah? Nah, itu setan pasti sangat senang kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak berbuat baik. Karena apa? Setan itu mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Nah, itu, jadi bisikan-bisikan setan itu biasanya bersembunyi. Nah, kita lanjut ya. Di ayat yang kelima. Ayat yang kelima artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, maksudnya adalah jadi setan itu biasanya kejahatan itu dibisikkan ke siapa? Ke dalam dada manusia. Nah, jadi manusia itu misalkan mempunyai niat jahat. Nah, niatnya itu sudah ada terbersit di hatinya, di dadanya untuk melakukan kejahatan. Karena siapa? Karena setan itu membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia dan manusia tersebut melakukan kejahatan. Nah, itu tidak boleh ditiru ya, Nak. Karena kalau kita melakukan kejahatan sama saja kita berteman dengan syaitan. Dan itu termasuk dosa yang dibenci oleh Allah. Apapun semua kejahatan, pokoknya yang jelek-jelek, yang buruk, itu pasti dibenci oleh Allah. Nah, yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Nah, maksudnya di sini adalah Allah itu menciptakan semua makhluk, termasuk dari golongan jin dan manusia. Dan juga kejahatan itu bisa diciptakan dari setan yang membisikkan kepada manusia, dan juga dari golongan jin juga bisa. Ada yang jin yang baik, ada juga jin yang jahat untuk membisikkan kejahatan itu ke dalam hati manusia. Dan Allah itu menciptakan berbagai macam makhluk tanpa kita sadari, seperti golongan jin dan setan. Tapi jin dan setan itu tidak terlihat oleh mata kita sendiri, hanya Allah yang tahu. Oke, kita lanjut ya ke bagian yang B. Mengenal makna surah An-Nas dan surah Al-Asr. Nah, kita akan mengenal makna yang pertama, makna surah An-Nas. Nah, surah An-Nas ini mempunyai beberapa makna. Kita lihat. Surah An-Nas itu termasuk surat pendek. Terdiri atas 6 ayat, artinya manusia. Nah, jangan sampai lupa. Ingat-ingat ya, surah An-Nas itu termasuk surat pendek. Terdiri atas 6 ayat yang artinya manusia. Lalu, yang kedua, surah An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah
dia masih berada di kota Mekah, tapi turunlah surat An-Nas, maka disebutlah surat Makkiyah. Nah, jangan sampai terbalik ya nak. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Tetapi kalau surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, surah An-Nas ini mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang terlihat atau tidak terlihat. Nah, lanjut ya. Lanjut ke bagian yang C, isi kandungan surah An-Nas. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, isi kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas, nah kita sebagai manusia jangan lupa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat. Dan dimanapun kita berada harus selalu ingat kepada Allah. Karena hanya Allah lah Tuhan kita, Tuhan semesta dan Tuhan seluruh alam. Nah, lanjut yang kedua. Nah, mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja merupakan penguasa manusia. Lanjut yang ketiga. Nah, kita sebagai manusia jangan lupa untuk selalu ingat bahwa Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Nah, hanya Tuhannya manusia, Allah itu tunggal. Hanya satu, tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang menyamainya. Lanjut. Yang D. Selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Nah, kandungan surat An-Nas ini yang bagian D, manusia itu diajak untuk berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Bisikan-bisikan siapa sih ini yang dimaksud? Nah, bisikan yang dimaksud adalah bisikan dari syaitan. Nah, biasanya tuh berasal dari setan apapun biasanya, maupun dari bangsa jin. Seperti apa? Seperti sihir dari bangsa jin biasanya, atau dari setan yang kita tidak terlihat dengan kasat mata, atau juga misalkan membisikkan keburukan ke hati manusia untuk berbuat jahat kepada manusia, untuk berbuat tidak baik, untuk jahat terhadap sesama, dan semuanya. Pokoknya kita harus menghindari itu. Karena apa? Dengan kita menghindari itu, setan akan sedih. Kalau kita berbuat kebaikan, setan itu akan sedih karena kita mengikuti perintah dari Allah. Kalau kita mengikuti perintah setan, dia akan senang dan bahagia. Berarti setan itu berhasil untuk mengajak manusia ke arah keburukan dan kejelekan. Dan ayo, kalau kita berbuat dosa, kita pasti akan masuk apa? Masuk ke dalam neraka jahanam yang di dalamnya banyak bara api yang membara. Tetapi kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu sudah janji dari Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia harus melakukan kebaikan ya nak. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu syaitan, jangan sampai berbuat kejelekan dan keburukan. Selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masuk ke dalam surganya. Amin. Nah, lanjut. Yang E itu bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. Nah, maksudnya di sini adalah jadi setan-setan itu membisikkan kejahatan-kejahatan itu di hatinya manusia dengan secara kita tidak sadar. Misalkan dibisikkan nih, misalkan si B atau si A, sudah kamu hari ini tidak usah sholat zuhur, lebih baik kamu main HP saja. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau mereka menuruti kata setan, pasti mereka tidak akan sholat zuhur.
main HP aja. Tapi kalau mereka sadar bahwa itu adalah hal yang dosa, pasti tidak melakukannya. Pasti dia akan melakukan sholat zuhur dan meninggalkan main HP tersebut. Nah, itu contohnya misalkan. Ya, sampai kita menuruti apa kata syaitan ya nak. Selalu kita menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Nah, kita yang ke bagian F. Nah, biasanya bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Ya, jadi bisikan-bisikan itu berasal dari jin. Berasal dari bisikan jin dan manusia. Mereka biasanya jin itu membisikkan keburukan-keburukan kepada manusia. Lalu setan-setan itu juga membisikkan kejahatan itu kepada manusia, dan akhirnya manusia itu berbuat keburukan dan kejahatan karena manusia dibisikkan kejahatan tersebut oleh setan ataupun jin. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, lanjut. Di sini kita akan melafalkan surah Al-Asr. Jangan lupa kita sebelum membaca surat Al-Asr, kita membaca ta'awuz terlebih dahulu dan membaca basmalah. Nah, kita baca sama-sama yuk nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Nah, lanjut ya. Ini terjemahan dari surat Al-Asr. Nah, surat yang pertama artinya demi masa. Nah, demi masa atau demi waktu. Nah, yang kedua artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya nanti Miss akan menjelaskan arti dari Al-Asr di bagian maknanya ya nak. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian yang B. Mengenal makna surah Anas dan Al-Asr. Di sini kita sebelumnya sudah menjelaskan surah Anas maknanya. Sekarang kita lanjut menjelaskan makna surah Al-Asr. Kita lihat yang pertama, surah Al-Asr maknanya. Nah, jadi surah Al-Asr ini sama seperti surat Anas, tergolong surat-surat pendek. Terdiri atas 3 ayat, artinya waktu, termasuk surah Makkiyah. Nah, ayo masih ingat nggak apa arti surat Makkiyah? Sebelumnya sudah dijelaskan di surat Anas. Ya, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, atau disebut juga surah Makkiyah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi surah Al-Asr itu mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia akan mengalami kerugian jika menyia-nyiakan waktu. Nah, maksudnya adalah di sini, jadi surat Al-Asr itu mengajarkan manusia untuk menghargai waktu. Nah, apa maksudnya untuk menghargai waktu? Ini contohnya ketika kalian harusnya belajar, harus diisi dengan belajar atau mengerjakan PR.
Nah, menyia-nyiakan waktu contohnya seperti apa? Ketika waktu dan sholat telah tiba, tapi kalian malah masih asik nonton TV atau main handphone. Itu contohnya manusia mengalami kerugian atau juga menjadikan waktu itu sia-sia. Lanjut, yang ketiga. Surah Al-Asr itu mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin sesuai aturan dan waktu yang ditentukan. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Nah, di sini juga mengajarkan kita untuk disiplin. Contohnya apa? Disiplin waktu. Misalkan sudah waktunya sholat zuhur azan, kita langsung sholat ke masjid. Wajib bagi laki-laki. Misalkan apalagi disiplin, misalkan ketika bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur. Contohnya seperti itu. Ketika ada tugas dari Miss atau Mister atau PR dan sebagainya, misalkan sudah waktunya dikerjakan, harus kita kerjakan. Disiplin waktu, maksudnya seperti itu ya nak, karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan seseorang. Jika kalian mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang baik dan bagus, kalian harus belajar untuk disiplin sesuai dengan surat Al-Asr ini, mengajarkan untuk menghargai waktu dan belajar untuk disiplin, karena disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Lanjut ya kak. Nah, kita masih di yang makna. Nah, contohnya apa aja Miss perilaku disiplin? Selain kita sholat dan mengerjakan tugas dari Miss atau Mister, contohnya bangun tidur tidak terlambat, pergi ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda, melakukan sholat itu harus di awal waktu. Lalu bagi laki-laki itu sholat fardu atau sholat 5 waktu itu wajib di masjid, sholat berjamaah di masjid. Itu bagi laki-laki. Atau melakukan ibadah lainnya seperti ketika pagi hari sholat duha. Setelah sholat duha bisa tadarus terlebih dahulu tepat waktu. Nah, itu contoh menghargai waktu dan mengajarkan seseorang untuk disiplin. Oke, kita lanjut ya nak, kita ke bagian yang C. Nah, yang bagian C ini adalah isi kandungan surat Al-Asr. Kita lihat di sini. Nah, surat Al-Asr ini ada yang pertama. Jadi tentang orang-orang yang merugi. Kita lihat ya, kandungannya orang yang merugi. Ini contohnya adalah orang Islam yang tidak beriman. Maksudnya apa Miss? Ke orang Islam yang tidak beriman, kan dia orang Islam. Tetapi mengapa disebut tidak beriman? Nah, maksudnya di sini adalah dia orang Islam, tetapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak puasa, tidak zakat. Misalkan dia mampu mempunyai harta yang banyak, dia tidak mau pergi haji atau umroh. Nah, itu disebut orang Islam tetapi tidak beriman karena dia tidak mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah yang wajibnya aja tidak dikerjakan, bagaimana dengan perintah yang sunnahnya? Itu apalagi pasti tidak dikerjakan. Jadi hanya berislam, kan KTP disebutnya. Jadi hanya disebutnya agama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan kewajiban sebagaimana orang Islam. Itu disebutnya adalah orang yang merugi, itu orangnya Islam tapi tidak beriman. Oke, lanjut yang kedua. Orang yang tidak beramal soleh. Nah, apa Miss maksudnya orang tidak beramal soleh? Nah, contohnya nih, misalkan dia rajin sholatnya, dia rajin puasanya, tetapi dia tidak mau beramal. Misalkan dia pelit, tidak mau memberikan harta atau hartanya atau sebagian hartanya itu untuk sedekah, untuk misalkan memberi orang yang tidak mampu,
untuk bersedekah ke masjid, dia tidak mau beramal soleh, tapi hanya sholat, puasa, tapi dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Ini disebut juga orang yang merugi, orang yang tidak mau membantu sesama. Itu disebut juga orang yang tidak beramal soleh. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Nah, maksudnya apa, Miss? Tidak saling menasihati dalam kebenaran? Nah, di sini adalah misalkan ada orang yang salah. Salahnya seperti apa? Dia tidak mau menasihati dalam kebenaran. Misalkan salahnya ada orang Islam, sudah jelas-jelas dia misalkan tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat. Tetapi temannya yang satu mengerjakan amal tersebut, tapi dia tidak mau menasihati dalam kebenaran orang tersebut. Dia sebagai yang rajin sholat, yang rajin puasa, tidak mau menasihati temannya yang tidak pernah sholat, malah didiamkan saja. Itu sama saja orang yang merugi. Maksudnya dia tidak mengajak kebaikan. Seharusnya ketika teman kita tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak membayar zakat, kita menasihatinya, menasihati dalam kebenaran, dinasihati baik-baik, terus kita ajak sholat, kita ajak, ayo kita sholat, karena sholat merupakan kewajiban umat Islam. Kita ajak puasa, kita ajak untuk membayar zakat. Nah, itu contohnya menasihati dalam kebenaran. Nah, tapi kalau dia mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan ada saudara, teman, atau siapapun tidak mengerjakannya, tapi dia cuek aja, tidak mau menasihati, itu termasuk orang yang merugi. Dia tidak mau mengajak kebenaran. Oke, lanjut. Yang bagian D. Orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Nah, maksudnya di sini adalah dia itu orang yang tidak mau menasihati dalam kesabaran. Misalkan temannya itu udah dinasihatin untuk sholat, diajak untuk sholat, untuk puasa, tetapi dia tidak sabar, maunya cepat-cepat temannya agar cepat sholat. Nah, itu kita tidak boleh, termasuk orang yang merugi. Karena kita sebagai umat manusia harus apa? Kita kalau ketika menasihati seorang harus penuh dalam kesabaran. Jadi misalkan kalian menasihati teman kalian, misalkan ada yang tidak mau sholat, misalkan ada yang nakal sama temannya atau dia usil. Nah, kalian harus menasihatinya, bukan dengan cara marah-marah atau dengan cara galak atau dengan cara kasar atau mengeluarkan kata-kata tidak baik. Itu tidak boleh, termasuk orang yang merugi. Karena apa? Kita sebagai umat Islam harus menasihati itu penuh dengan kesabaran sesuai dengan surat Al-Asr. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada orang yang merugi dan ada orang yang beruntung. Nah, jadi dalam surat Al-Asr, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beriman di sini, dia mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkannya. Mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Ini termasuk orang yang beruntung. Orang yang disiplin waktu, orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah orang yang beruntung. Disebut adalah orang yang beriman lalu beramal saleh. Selain dia beriman dan dia juga beramal saleh, dan dia tidak lupa menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal, membantu orang tidak punya, membantu orang miskin, beramal di kotak amal masjid, menyumbangkan sebagian hartanya. Karena
kita sebagai umat Islam beramal soleh itu tidak harus menunggu kita mempunyai harta yang banyak atau menunggu kita harus kaya dulu, tidak perlu seperti itu ya nak. Kita beramal itu sesuai dengan kemampuan kita, walaupun kita misalkan punya uang hanya sedikit, kita harus tetap bisa menyisihkan sebagian harta kita, karena dengan kita beramal soleh, dengan kita menyisihkan sebagian harta kita, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta kita. Tidak boleh pelit dan tidak boleh kikir, karena pelit dan kikir merupakan temannya syaitan. Oke? Dan lanjut, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, orang yang beruntung adalah manusia yang saling menasihati dalam dalam kebenaran. Jadi menasihati dalam kebenaran, bukan dalam kebohongan ya. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh saling berbohong. Misalkan saling menasihati dalam kejelekan, keburukan itu tidak boleh. Nah, yang kebenaran itu harus kita tegakkan. Nah, yang benar itu harus kita ajarkan. Yang benar itu harus kita contohkan. Nah, itu termasuk orang yang beruntung. Lalu orang yang apa? Saling menasihati dalam kesabaran. Seperti apa, Miss, maksudnya dalam kesabaran? Nah, kita menasihati seseorang untuk berubah atau untuk lebih baik harus dengan penuh kesabaran. Contohnya misalkan dari yang teman kita misalkan tidak mau sholat atau puasa, kita nasihatin tuh dengan kesabaran. Lama-lama dia akan sadar dan mau mengerjakan sholat. Karena apa? Kita harus dengan sabar. Itu termasuk orang yang beruntung. Oke. Nah, sampai di sini kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa membuka buku PAI, dibaca dan dipelajari ya nak, di bab 2. Dibuka bukunya di halaman 11, 12, 13, dan 15. Kalian bisa dibaca dan dilihat dan dipahami. Oke, next. Nah, Miss di sini akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas prakteknya adalah menghafalkan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Nah, tugasnya ini boleh melalui video atau rekaman suara kalian. Bisa dikirim melalui ke nomor WA Miss atau melalui email, atau bisa dengan yang lainnya. Lalu mengerjakan tugas buku. Tugas bukunya mengerjakan buku paket Agama Islam halaman 16-18. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya nak, mengerjakan dan hafalannya. Alhamdulillah, pelajaran kita di materi bab 2 telah selesai. Tetap semangat walaupun kita tidak bertemu. Tetap semangat mengerjakan tugas dan hafalan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Demikianlah penjelasan dari Miss Alita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai untuk materi yang bab 2. Nah, Miss di sini akan memberikan kalian tugas praktek. Nah, tugas praktek yang pertama yaitu kalian menghafalkan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Ini dikumpulkannya bisa untuk minggu depan. Dikirim bisa melalui ke WhatsApp Miss, ke email atau media yang lainnya. Nah, tugas yang lanjutnya yaitu tugas buku paket. Yaitu mengerjakan buku paket PAI di halaman 16-18. Nah, selamat mengerjakan ya nak, dan tetap semangat dalam hafalan dan mengerjakan tugasnya. Ketika selesai belajar, jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian penjelasan dari Miss Alita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.